Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas segala hal di dalam fisika dasar. Oke, lanjutan tentang materi temperatur atau suhu ya. Pengantar di dalam ilmu fisika yaitu termodinamika ya. Oke. Nah, sebelumnya kita udah membahas apa itu termal temperatur atau suhu itu apa. Jadi suhu itu merupakan sebuah properti ya, yang menunjukkan benda berada dalam kesetimbangan termal atau tidak ya dalam terhadap benda lain seperti itu ya. Nah, termometer ya merupakan sebuah alat yang cukup akurat gitu untuk mengukur keadaan temperatur sebuah benda ya. Oke, jadi temperatur ini alat yang cukup akurat ya. Termometer ini alat. Termometer ini alat ya untuk mengukur suhu atau temperatur. Untuk mengukur suhu atau temperatur ya. Nah, banyak beragam ya tipe-tipe termometer ini. Ada yang berdasarkan perubahan volume muainya ya. Yang biasa secara umum termometer yang biasa alkohol gitu atau raksa itu menggunakan prinsip pemuaian volume ya, ataupun misalkan termo yang lainnya berdasarkan hambatan gitu dan sebagainya ya. Nah, yang secara umum kita udah mengenal beberapa skala termometer. Itu yang familiar itu adalah Celsius ya, Celsius termometernya Celsius. Oke. Ada juga Fahrenheit, oke. Ada Fahrenheit. Nah, dan yang terakhir Kelvin ya. Reaumur jarang dipakai ya. Kelvin. Jadi kalau di Amerika biasanya Fahrenheit secara umumnya. Kalau di Indonesia mungkin Celsius ya. Nah, kalau secara internasional SI satuan internasional itu menggunakan Kelvin. Ini suhu mutlak teman-teman. Tulisannya K ya, K tanpa ada derajatnya. Kalau ini kan derajat Celsius, ini juga derajat Fahrenheit. Kalau di sini K saja. Nah, hubungannya ketiga termometer ini itu bagaimana? Skala atas dan skala bawahnya biasanya sudah pada tahu ya. Skala bawahnya ini pada saat air itu mengalami perubahan wujud menjadi padat, titik beku lah, titik beku. Kalau di sini ini titik atasnya atau titik didihnya ya, 100 derajat Celcius. Nah, begitupun kalau nanti ke Fahrenheit ini sekitar 32 ya. Oke. Kalau ini sekitar teman-teman? 212 ya, 212 Fahrenheit. Nah, kalau di sini berarti nanti di sini 373 teman-teman, 373 dan ini adalah 273 ya. Nah, ini juga disebut titik triple air ya, titik triple air. Nah, ini dikatakan suhu mutlak ya, si Kelvin ini nanti kita akan bahas bagaimana suhu mutlak ini kemudian dapat dituliskan. Oke. Nah, biasanya ada rumus-rumus tertentu ya untuk mencari hubungan-hubungan dari Celsius ke Fahrenheit, dari Fahrenheit ke Kelvin dan sebagainya. Untuk Reaumur juga nanti mirip caranya ya. Nah, saya kasih ide ya untuk memudahkan teman-teman untuk mencari hubungannya. Nah, yang pertama seperti ini. Jadi ini mirip mencari persamaan garis teman-teman ya. Yang persamaan garis kan gini. Y min Y1, Y2 min Y1 sama dengan X min X1, X2 min X1. Mirip seperti ini. Begitupun ini suhu atau temperatur pada masing-masing termometer. Misalkan kita ingin mencari suhu yang tidak diketahui di Celsius, itu dikurangi Y1 itu titik bekunya. Berarti 0 ya di Celsius, 0 per. Nah, kalau di Fahrenheit itu ini masih Celsius. Titik didihnya berarti Y2 paling tingginya 100 dikurangi 0. Nah, itu adalah misalkan hubungkan dengan Fahrenheit. Berarti T Fahrenheit. Nah, itu min 32 ya. 32 dikurangi 212 min 32. Nah, sehingga saya punya hubungan seperti ini. Suhu di Celsius itu adalah 100 per
suhu yang di Fahrenheit dikurangi 32/180. Nah ini kan sebuah bilangan yang bisa dibagi ya. Misalkan dengan 20, jadi nanti per 9. Nah ini per 5. Jadi T derajat C per 5 sama dengan T derajat F min 32 per 9. Nah sehingga untuk mencari suhu yang di Celcius, kita ingin mencari di Celciusnya, di Fahrenheitnya sudah ketahuan ya, nanti tinggal dikurangi 32. Nah nanti ini 5-nya pindah ke atas ya, di dalam kurung 5/9. Nah begitu teman-teman. Bagaimana kalau kebalikannya? Kebalikannya tinggal pindah ruas saja. Kalau kita ingin TF, berarti ini pindah ke sini dulu. Jadi 9/5 T derajat Celcius, oke, sama dengan T derajat F min 32. Nah berarti untuk mencari yang TF-nya adalah 9/5 TC plus 32. Ini ya teman-teman. Nah bagaimana kalau untuk yang Kelvin? Sama caranya ya. Jadi teman-teman bandingkan misalkan Celcius dengan Kelvin aja. Kalau Fahrenheit mengikuti ya. Kita caranya seperti ini. Berarti TC min 0 ini 100 aja langsung. Kalau yang ini berarti yang Kelvin nggak ada derajat ya. Kelvinnya kita pengen tahu T aja. T min 273 ya. Nah ini selisihnya adalah 373 min 273. Ini nggak ada derajatnya. Maaf salah. Oke. Nah sehingga ini 100 jadi hilang. Sehingga saya punya hubungan kalau untuk TC itu adalah T min 273. Sehingga kalau kita mau nyari yang Kelvin, T yang Kelvin itu adalah derajat Celciusnya ditambah aja 273. Seperti itu ya. Begitupun untuk Fahrenheit nanti teman-teman sama ya, ngikutin caranya. Oke. Nah, jadi skalanya seperti itu. Skalanya ada seperti ini dan ada titik atas dan titik bawahnya skalanya ya. Nah, untuk mencari hubungan yang lebih standar itu, karena kan ini untuk tiap zat itu kan nanti berbeda-beda tingkat volume atau perubahan suhunya ya, pemuaiannya, sehingga termometer ini kadang perlu dikalibrasi menggunakan metode yang benar-benar tepat gitu. Nah biasanya termometer dengan volume yang tetap itu menjadi sebuah kalibrasi yang tepat mengukur suhu. Oke. Nah saya akan jelaskan sedikit tentang termometer gas ya dengan volume tetap ya, sehingga kita akan tahu tentang suhu mutlak. Oke. Nah jadi alatnya seperti ini teman-teman. Jadi ini ada sebuah gas gitu ya. Ini gas ya, ini gas. Oke. Nah, nanti dikalibrasi. Nah, ini ada raksa teman-teman ya. Kalau dihubungkan juga nanti dengan sini. Seperti itu ya. Nah gitu ya. Nah ini raksa nih. Oke. Ini raksa. Oke. Ini raksa nih. Raksa. Oke. Nah ini nanti akan bergeser ketinggian H ini. Ini juga raksa. Nah nanti kalau yang ini mah bukan, ini mah hanya ini doang, tabung saja ya. Nah jadi ini raksanya sampai sini. Nah raksa ya. Nanti ini alat ukurnya, skalanya nanti. Oke. Ini harus 0. Nah yang pertama-tama ini kita buat tenggelamkan misalkan dengan air yang suhunya 0 derajat gitu. Nah sehingga bentuknya seperti ini. Nah kemudian kita ganti ya si gelas ini dengan misalkan air yang titik didihnya 100 derajat Celcius, dan ternyata volume dari si gas ini tetap ya dengan kalibrasi si ukurannya seperti ini, skalanya seperti ini. Nah jadi punya data nanti setelah di percobaannya hubungannya P ya tekanan. Jadi nanti mengukur suhunya itu dengan perubahan tekanan teman-teman, tekanan si gas ini ya. Oke. Nah seperti ini tekanannya ya.
ini 100 derajat. Jadi ini hubungan antara suhu dengan tekanan seperti ini teman-teman ya. Ini 0. Oke. Nah, untuk jadi nanti jika jika tekanannya si skala-skala di sini ya, persamaan garis ini nanti dapat diketahui suhu yang tidak diketahui yang ingin kita cari ya, dengan hubungan persamaan garis ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita ganti si gas ini dengan berbagai gas yang berbeda, nah ternyata di percobaan itu bentuknya bukan seperti ini teman-teman. Nah, nanti seperti ini tetap 100. Oke, nanti tetap di sini. Nah, tetap 100 ya. Juga sama. Nah, ternyata tekanannya berbeda meskipun suhunya nanti mengalami yang sama. Ya, di percobaan ke-1, percobaan kedua, percobaan ketiga, ini T ya, di P. Nah, ternyata kalau kita perpanjang ya percobaan-percobaan ini garis-garisnya, nah, kita akan mendapatkan sebuah titik temu teman-teman. Nah, titik temu inilah kalau di suhu derajat Celcius ini dengan nilai 273 derajat 15 ya. Dari sinilah hubungan suhu mutlak itu ya. Jadi tekanan menjadi 0 itu pada saat bersama-sama di titik minus 273 derajat Celcius. Nah, inilah disebut suhu mutlaknya teman-teman ya. Dan biasanya dipakai dengan skala Kelvin ya. Ini suhu mutlak. Oke, mungkin itu saja pengantar di dalam temperatur dan skala suhu. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman lebih mudah untuk memahami pembacaan skala atau konversi dari tiap termometer. Sampai jumpa. Salam berfisika.com. Dadah.